Anda kembali di Warta Istana. Pemirsa, reformasi pelayanan publik saat ini penting untuk segera dilakukan, melihat ketatnya kompetisi antar negara yang ada saat ini. Untuk itu, peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan publik, serta integrasi seluruh jenis data kependudukan mutlak dilakukan. Hal tersebut merupakan harapan Presiden Joko Widodo yang ia sampaikan dalam pembukaan rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja pekan lalu. Presiden Joko Widodo menyatakan dalam era kompetisi yang ketat sekarang ini, diperlukan pelayanan publik yang cepat, murah, dan ringkas. Untuk itu, Presiden menginginkan adanya terobosan dalam pelayanan publik di segala lini, mulai dari hulu hingga ke hilir. Presiden juga mengharapkan segala jenis data kependudukan menerapkan sistem elektronik dan saling terintegrasi. Hal ini dilakukan agar memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses datanya secara online. Presiden juga meminta untuk menindak tegas dan menghapus praktek percaloan dan berbagai bentuk pungutan liar yang kerap muncul dalam pelayanan publik. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengantar pembukaan rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja dan pejabat negara di kantor Presiden Kamis siang. Dan reformasi pelayanan publik ini betul-betul tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dalam situasi kompetisi, situasi persaingan antar negara, merebut investasi dan yang lain-lainnya, saya kira dari atas sampai ke bawah, dari hulu sampai ke hilir, semuanya harus segera kita selesaikan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah. Usai rapat terbatas dalam konferensi persnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi akan membentuk tim khusus yang bertugas mengatasi hambatan dalam pelayanan publik serta meminta untuk memangkas waktu. Telah menginstruksikan untuk membentuk tim khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik dan menghilangkan praktek-praktek yang menghambat terhadap pelayanan tersebut. Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang melebihi dari jam, semuanya harus dalam hitungan jam, sehingga semua pelayanan tidak ada lagi yang hari, dan itu berlaku semua sampai dengan di bawah. Pramono menambahkan penggunaan sistem elektronik atau online dalam pelayanan publik sangat diperlukan sebagai langkah menghilangkan praktek percaloan dan pungutan liar yang kerap terjadi dalam bidang pelayanan publik. Dari Jakarta, Amita Putri, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Joko Widodo pekan lalu memimpin rapat terbatas terkait reklamasi Jakarta. Dalam pengantarnya, Presiden mengingatkan pentingnya pengendalian sumber daya air yang terpadu. Terkait kisru reklamasi, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, baik dalam penyediaan kualitas air bersih, air minum, dan juga mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi air sungai, serta pengendalian banjir. Menurut Presiden, penurunan permukaan tanah di DKI Jakarta saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu rata-rata 2,5 sampai 12 cm per tahun. Untuk itu, Presiden mengimbau pentingnya pengendalian sumber daya air yang terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, pengendalian sumber daya air lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Oleh sebab itu, pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Selain membahas reklamasi Jakarta, rapat terbatas yang dihadiri Menteri Kabinet serta Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama, Gubernur Banten Rano Karno, dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar juga membicarakan proyek pembangunan pesisir Jakarta, yakni National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), dan hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden.
Presiden telah memberikan arahan dan juga sekaligus meminta kepada Bappenas selama moratorium selama 6 bulan ini untuk menyelesaikan program besarnya, planning besarnya antara program Garuda Project tadi atau NCICD dengan terintegrasi bersama dengan reklamasi yang 17 pulau. Pramono menambahkan 3 poin utama terkait proyek ini adalah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan biota laut. Kedua, tidak boleh adanya pelanggaran kaidah hukum, serta manfaat berlangsungnya proyek besar ini harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya nelayan. Dari Jakarta, Oki Prasetya, Kantor Berita Antara mewartakan. Pada sore di hari yang sama, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana menerima kunjungan Presiden Republik Serbia Tomislav Nikolic dan Ibu Negara Dragica Nikolic di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan perdana dari pemimpin tertinggi Serbia. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo Rabu sore menerima kunjungan Presiden Republik Serbia Tomislav Nikolic dan Ibu Negara Dragica Nikolic di Istana Merdeka Jakarta. Kunjungan kali ini merupakan kunjungan perdana dari pemimpin tertinggi Serbia. Menurut Presiden, Indonesia-Serbia mempunyai ikatan sejarah yang kuat. Kedua negara mempunyai peran yang sangat penting bagi cikal bakal lahirnya gerakan non-blok. Hal ini disampaikan Presiden saat memberi sambutannya saat konferensi pers yang diadakan usai penandatanganan dokumen kerjasama bilateral. 2 dokumen tersebut berkaitan dengan persetujuan bebas visa dan kerjasama di bidang pendidikan. Selain itu, Presiden juga berharap dapat meningkatkan nilai investasi Indonesia di Serbia, khususnya pada produk makanan. Indonesia mengharapkan akses pasar bagi produk-produk kita dapat diperluas, hambatan tarif non-tarif juga kita harapkan dapat diturunkan atau dihilangkan. Investasi Indonesia terus menunjukkan peningkatan di Serbia, terutama investasi produk makanan. Dan Presiden Serbia telah menyampaikan dukungannya terhadap investasi Indonesia di Serbia. Presiden Jokowi menambahkan kedua negara akan meneruskan program beasiswa pendidikan yang selama ini telah berlangsung. Republik Serbia sendiri terletak di Tenggara dan Pusat Eropa, dan pada tahun 2003-2006, Serbia bergabung dengan Montenegro dalam sebuah persemakmuran yang dinamakan Uni Negara Serbia dan Montenegro dengan ibu kota Beograd. Dari Jakarta, Oki Prasetya, Ardi Irawan, Kantor Berita Antara mewartakan. Warta Istana masih akan kembali dengan warta tentang permintaan Presiden yang menginginkan harga sembako turun saat Lebaran. Tetaplah bersama kami.